Baik, selamat pagi Pak Ian. Sekarang saya akan menginstall Ubuntu pada VirtualBox Manager. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk dual boot, akan tetapi terdapat kendala dengan RTS karena saya menggunakan Intel. Saya sudah berusaha untuk mencarinya secara online solusinya, tapi sepertinya eh, pas saya coba masih ada masalah dalam dual bootnya. Jadi saya menentukan untuk menggunakan VMbox. Oke, jadi di VMbox ini saya akan menginstall Ubuntu seperti berikut. Baik, sekarang saya akan menginstall Ubuntunya yang sudah saya download dari internet. Sudah ada file ISO-nya, pas itu akan saya import di sini. Ya, ini ada Ubuntu. Saya pakai versi yang 20,04 yang LTS. Ya, oke, cus. Baik, ini di sini akan saya oke, lalu akan saya jalankan. Baik, sekarang saya sudah masuk ke Ubuntu. Baik, sekarang kita sudah berada di Ubuntunya. Jadi Ubuntu ini adalah sebuah OS operating system yang dia sifatnya itu open source. Jadi kita bisa ikut partisipasi dalam developmentnya, dan Ubuntu juga memiliki fitur-fiturnya sendiri seperti operating system yang lain. Dari awal dulu, mungkin ini adalah tampilan depannya Ubuntu, dan Ubuntu juga memiliki aplikasi-aplikasi default seperti untuk internetnya dia menggunakan Firefox, dan untuk email dia menggunakan Thunderbird. Lalu juga untuk dokumen-dokumen terdapat LibreOffice, dan
untuk fitur-fitur yang lainnya seperti musik, gambar pun juga bisa ditampilkan di dalam Ubuntu ini. Ya, mungkin itu sejenak untuk fitur-fitur yang ada di dalam Ubuntu. Sekarang kita akan beralih ke komen-komen yang bisa kita input di Ubuntu. Baik, sekarang saya sedang membuka komen line pada Ubuntu, dan di sini kita bisa memberikan input-input yang kita gunakan dalam Ubuntu ini, dan berikut adalah beberapa contohnya. Salah satu komen yang paling sederhana adalah PWD, di mana PWD ini dapat memberitahu kita sedang direktori mana yang sedang kita akses. Jadi sekarang saya sedang berada di home Melchior. Nah, jika kita ingin mengubah direktori kita bisa memberi input cd, lalu katakanlah kita pengen ke folder videos ya. Kita bisa masukkan direktorinya. Atau musik. Katakan musik. Nah, di sini kita bisa melihat sudah ada tulisan bio ini musik, berarti kita sudah berpindah direktori. Kita bisa cek lagi di PWD. Nah, ini sudah berpindah direktorinya. Lalu jika kita ingin melihat isi filenya, kita bisa menekan komen ls, menginput komen ls. Nah, di sini tidak ada output karena berarti folder tersebut masih kosong untuk sekarang. Baik, selanjutnya ada juga komen di dalam Ubuntu, yaitu cat, dimana cat ini dapat menciptakan file ya. Jadi kalau kita cek, kita sedang berada di ini home Melchior, di pictures, kita bisa menciptakan file di sini. Katakanlah kita mau bentuk file txt, kita tinggal pencet cat, lalu katakanlah nama filenya test.txt. Nah, ini bisa dilihat saat di bawah tidak muncul lagi yang Melchior VirtualBox ini tidak muncul karena ini sedang istilahnya kita mau mengisi file txt ini. Jadi kita bisa isi misalnya halo, ini adalah folder test. Nah, jika selesai, kita bisa keluar dengan menekan Ctrl D. Nah, ini sudah balik lagi. Lalu kita bisa pencet lagi untuk mengecek. Kita pencet ls. Nah, seperti bisa dilihat di sini sudah terbentuk file namanya test.txt. Nah, lalu selanjutnya juga ada komen cp, di mana cp ini bisa mengopi file yang sudah terbentuk di dalam directory tersebut. Kita bisa menekan contohnya cp test.txt. Nah, setelah kita sudah memasukkan cp-test.txt, kita bisa memasukkan direktori mana mau kita pindahkan, mau kita copy, bukan pindahkan ya, mau kemana kita copy. Katakanlah kita mau copy ke downloads ya. Jadi akan saya masukkan direktorinya. Nah, ini akan mengopi test.txt nya ke downloads. Nah, jika ini kan kita masih di pictures ya, kita gunakan komen cd lagi untuk pindah ke downloads. Ini mungkin bisa saya copy di sini. Nah, ini sudah berpindah di downloads ya. Lalu ketika saya pencet ls, nah di sini terdapat filenya test.txt. Oke, lalu selanjutnya terdapat perintah yang agak sama seperti cp, yaitu mv.
dimana MV ini bukannya dia mengcopy, tapi dia memindahkan, yang berarti jika dipindahkan file yang lamanya itu tidak akan ada di direktori yang lamanya lagi. Jadi contohnya saya ingin memindahkan folder test.txt ini katakanlah ke videos ya. Ke video saya bisa masukkan mv lalu test.txt lalu masukkan direktorinya videos. Oke, dan jika kita pindah direktori ke videos, kita gunakan command cd lagi, home. Oh maaf, sebelum home-nya itu harus ada garis miring juga. Nah, ini kita sudah pindah di videos ya. Lalu saya pencet ls. Nah, bisa dilihat di sini di video sudah ada file test.txt ya. Tapi kalau misalnya kita balik ke file downloads, nah kalau saya pindahkan di sini, saya pencet ls lagi. Nah, di sini sudah tidak ada file lagi, file test.txt-nya. Baik, selanjutnya terdapat command mkdir. Jadi mkdir itu make directory ya, mungkin kepanjangannya itu bisa membuat directory baru seperti berikut. Contohnya ini kan sekarang kita lagi ada di downloads ya. Nah, kita bisa membuat directory baru menggunakan command mkdir. Nah, untuk penamaan foldernya kita tidak bisa ada spasi. Jika ada spasi nanti akan terbuat dua folder. Jadi contohnya saya akan buat new folder, new underscore folder ya. Nah, untuk membuktikan tadi yang sebelumnya kalau ada spasi, new folder. Nah, ini kan ada perbedaannya, ada yang ada pakai underscore sama yang tidak. Nah, semuanya dia tetap kebentuk, tapi jika kita masukkan input ls, nah maka akan terdapat 3 folder, yaitu folder new folder kan soalnya tadi ada spasi ya, dan ada new folder yang satu file gitu. Nah, lalu itu adalah untuk membuat directory. Selanjutnya itu ada namanya rmdir, di mana rmdir ini bisa menghapus directory yang kosong. Jika dia ada isinya, maka kita tidak bisa menggunakan command rmdir ini. Jadi jika saya masukkan rmdir lalu new folder, nah jika saya input ls lagi, nah bisa dilihat di sini new foldernya sudah tidak ada lagi dan hanya tersisa folder new dan folder-folder. Oke. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan input yang namanya touch, di mana touch ini bisa menciptakan sebuah file baru. Oke, jadi sekarang kita sedang berada di downloads, dan bisa diingat sebelumnya kita sudah membuat folder dan folder new, di mana contohnya kita mau bikin sebuah file baru di new, kita bisa pindah menggunakan command cd lagi. New. Nah, sudah bisa dilihat kita sudah berada di new ya. Dan untuk menggunakan command touch kita tinggal input touch
Lalu jika contohnya kita mau menginput jenis file HTML untuk website ya, kita bisa bikin website.html. Nah, jika kita pencet ls, maka sudah ada file baru yang tercipta, yaitu website.html. Dan komentar kiri itu yaitu terdapat komen rm remove, di mana komen tersebut bisa tidak hanya menghapus file, sebetulnya bisa menghapus directory yang bahkan tidak kosong seperti rmdir sebelumnya. Dan kita bisa gunakan di sini rm website.html. Nah, jika kita pencet ls, foldernya sudah kosong. Ya, mungkin itu kira-kira komen yang common comment yang ada biasa digunakan di Ubuntu. Sekian, terima kasih.